kita ini pasti masih membutuhkan yang namanya pertolongan, ya. Karena yang Superman itu tidak ada di dunia nyata, cuma ada di Marvel. Wonder Woman itu cuma ada di Marvel, nggak ada di BIC Hong Kong. Yang ada itu adalah Strong Woman guys, Hong Kong. Ya. Tetapi sekuat-kuatnya kita, semampu-mampunya kita itu tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan dari orang lain, ya nggak sih? Yang percaya boleh katakan ya. Benar. Makanya saya kasih judul firman Tuhan hari ini adalah penolong kita. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Gimana ini? Pencet-pencet. Gak biasa pencet-pencet kayak gini, biasa pencet-pencet lampu soalnya. Oh iya. Oke, kita baca sama-sama Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. 1, 2, 3. Aku akan meminta pada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Nah, sebelum kita bahas soal ayat ini, saudara, sedikit mengingat kembali peristiwa bagaimana Yesus itu sebelum dia disalibkan. Ini kan kisah bagaimana momen-momen dia itu akan segera menggenapi apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan Yesus, ya kan? Untuk berkorban, untuk mati di kayu salib. Nah, sebelumnya itu kisahnya ini menceritakan tentang bagaimana hubungan antara Yesus dengan murid-muridnya, teman-teman. Sekian tahun Yesus bersama murid-muridnya. Bayangkan, dia itu adalah sahabat bagi murid-muridnya. Kenapa saya bilang dia sahabat bagi murid-muridnya? Karena Yesus ini, dia itu menjadi tempat murid-muridnya itu mencurahkan isi hati mereka kepada Yesus. Dia bukan cuma sahabat yang selalu menemani mereka, tetapi Yesus ini juga adalah guru. Guru yang suka mengajar apa yang benar kepada para murid. Jadi ada momen-momen di mana kebersamaan Yesus dengan para murid ini begitu luar biasa, saudara. Ya, kebersamaan mereka, makan bersama, tidur bersama, ya kan? Kalau kita lihat bagaimana kisah Yesus dan para murid di dalam perjanjian baru itu, bagaimana kita lihat perjalanan mereka itu luar biasa, ya. Makan bersama, jalan bersama, duduk sehidangan di dalam perjamuan, ya. Ketika murid-muridnya menghadapi kesulitan, mereka selalu datang kepada Yesus. Dan Yesus selalu memberikan pengajaran kepada para muridnya, memberi semangat kepada para muridnya. Namun ternyata di dalam ayat ini, Yesus itu akan tiba saatnya dia itu menggenapi apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan Yesus, yaitu dia harus menggenapi misi mati bagi umat manusia. Nah, hal inilah yang membuat Yesus itu merasa, sebenarnya Yesus itu merasa sedih juga sebenarnya sebagai manusia. Kan dia pada waktu itu kan dia adalah sebagai manusia. Jadi dia meninggalkan semua keilahiannya itu dan dia menjadi manusia. Artinya dia ikut merasakan kepedihan, dia ikut merasakan kehilangan, dia ikut merasakan rasa kerinduan juga sebagaimana kita manusia. Nah, momen-momen bersama dengan para murid itu, bersama-sama dengan Yesus itu akhirnya akan berakhir, saudara. Karena Yesus harus menggenapi apa yang sudah Bapa rencanakan di dalam kehidupan dia, yaitu mati bagi umat manusia. Nah, momen ini bisa kebayang gak ini murid-muridnya itu kalau sampai tahu Yesus harus meninggalkan mereka, saudara. Jangankan Yesus ya, kita aja ini ketika kita punya teman, punya sahabat, ya, apalagi di perantauan. Misalnya kita pertama kali datang Hong Kong itu, kita nggak punya siapa-siapa, kita nggak punya teman. Tiba-tiba ada teman yang dekat dengan kita, bisa juga tinggal satu rumah dengan kita. Tentu kan kita akan banyak curhat kepada teman kita. Kita akan curahkan segala keluh kesah keluh kesah kita. Kita akan cerita, aduh, saya waktu di Indonesia tuh kayak pingin banget kerja di Hong Kong, tapi susah banget ngurus-ngurusnya. Tapi puji Tuhan sekarang saya sudah di Hong Kong, bisa bekerja. Kira-kira kamu gimana pengalaman? Akhirnya cerita, ya, momen-momen bersama dengan teman tersebut. Nah, singkat cerita, hari demi hari itu makin hari makin berkesan gitu kan, antara kita dengan teman kita itu. Setahun, 2 tahun.
Nah, tapi kan nggak selamanya kita itu bersama-sama di Hong Kong gitu kan. Entah di Hong Kong, entah di mana, entah di belahan dunia mana, tetapi ada saatnya kita itu akan berpisah satu dengan yang lain. Nah, momen-momen ini yang bikin kita itu merasa kehilangan gitu. Jadi bayangkan kalau kita itu udah sering makan bersama, tidur bersama, mungkin curhat bersama, ya, menghadapi masalah bersama, nangis bersama, sukacita bersama, tentu momen perpisahan ini akan menjadi satu hal yang sangat menyakitkan hati kita, saudara. Ya, mukanya semua. Nah, sama halnya dengan yang dialami oleh para murid dan Yesus, saudara. Jadi bayangkan pada waktu itu, yang murid-murid ini menghadapi banyak sekali persoalan, saudara, tantangan. Apalagi ketika tahu mereka itu percaya kepada Yesus, menjadi pengikut Yesus. Oh, mereka itu dikecam, diancam. Kan cuma Yesus yang menjadi tempat sandaran mereka. Nah, tapi ternyata momen di mana Yesus harus menggenapi apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan dia itu akan tiba, sehingga mau tidak mau Yesus pun harus meninggalkan para murid, saudara. Jadi pengharapan para murid itu sebenarnya hanya tertuju kepada Yesus. Kalau mereka susah, mereka datang kepada Yesus. Kalau mereka butuh makan, mereka butuh cerita, mereka butuh kekuatan, mereka butuh teman, mereka tuh datang kepada Yesus. Tetapi sekarang Yesus harus meninggalkan mereka. Bayangkan rasa kepedihan, rasa kerinduan, rasa kehilangan yang murid-murid harus hadapi ketika mereka itu harus menerima Yesus meninggalkan mereka, saudara. Nah, Yesus tahu perasaan mereka. Yesus tuh mengalami yang namanya kehilangan. Dia tahu bagaimana kita sebagai manusia itu merasakan sakit, merasa ditinggalkan. Nah, Yesus tahu perasaan-perasaan seperti itu. Makanya dia itu berdoa kepada Bapa supaya ketika dia menggenapi apa yang Tuhan rencanakan, Bapa itu tidak meninggalkan para murid, saudara. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ya. Ini momen bersama dengan sahabat saya. Itu tahun 2020 kalau nggak salah. Saya ingat waktu itu pelayanan di Kowloon. Saya tugas WL pada waktu itu berpasangan dengan Kak Joy Sam. Namun di hari yang sama teman saya meninggal, saudara. Saya ingat sekali, itu sahabat saya itu deketnya minta ampun. Meskipun kita sama-sama hancur, saudara ya, sama-sama rusak, tetapi dari semua teman-teman saya yang rusak, cuman dia yang mensupport saya, pertobatan saya, termasuk sekolah STT saya, saudara. Dia itu mensupport gitu. Dia tuh sangat mengasihi saya dan saya sangat mengasihi dia sebagai sahabat. Dan saya tidak pernah menyangka kalau ternyata hubungan kami itu harus berakhir karena dia meninggal dunia gara-gara tipes. Gitu. Itu saya itu ditugaskan WL pada waktu itu. Akhirnya saya nggak bisa nyanyi, teman-teman. Saya serahkan kepada ketua PPW kita, Kak Joyce. Waktu latihan masih bisa angkat, pas lirik kedua saya sudah, aduh nggak bisa, Kak. Akhirnya Kak Joyce ambil alih. Itu saya merasakan bagaimana kehilangan seorang sahabat yang saya kasih, saya sayangi, saudara. Karena ketika saya susah, ketika kita itu dalam keadaan susah, penuh dengan cobaan, tantangan, ya, kami itu mengalami bersama-sama. Kami nangis bersama, kami dihina bareng-bareng, gitu, dihujat bareng-bareng. Aduh, mabuk bareng dulu, ya, lari dikejar, lari bareng-bareng dulu. Aduh, pokoknya pengalaman yang benar-benar yang kami alami waktu itu benar-benar sangat berkesan. Makanya ketika saya mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh bertobat, dia meskipun merasa sedih karena otomatis kan saya akan mengurangi pertemuan-pertemuan nakal kami dengan dia kan. Nah, dia itu menerima, dia bilang, Mike, sebagai sahabat saya itu mendukung kamu gitu. Cuman sebagai sahabat ingat, kamu jangan aneh-aneh, kamu tuh jangan setengah-setengah kalau ikut Tuhan, harus sungguh-sungguh. Dia ingetin loh sebagai sahabat, meskipun dia tahu saya itu akan banyak waktu saya untuk ke kuliah, ke pelayanan, karena dulu itu kami tuh bahkan sempat tinggal bersama gitu. Dia tinggal di rumah saya, bahkan mama saya tuh mau bikinkan dia KTP karena udah kayak kakak sendiri, kayak saudara sendiri gitu. Bener-bener gitu. Bahkan kami, maaf, nggak usah lah ya, nggak usah disampaikan karena ini agak sedikit gimana gitu. Kami bahkan berbagi dalam segala hal, bukan cuma berbagi makanan, cinta juga, berbagi suami dulu kan. Dulu, tapi kita nggak akan bahas itu. Tetapi
Saya itu merasa kehilangan ketika teman saya ini harus meninggalkan saya. Itu saya sedih sekali. Karena ada momen-momen di mana saya itu bersama-sama dengan dia, baik suka, duka, sama-sama hancur, sama-sama merasakan kepedihan gitu. Dan saya merasakan kehilangan. Nah, bayangkan Yesus dan murid-muridnya ini, ya, bahkan lebih lagi mengalami satu hal yang luar biasa yang mereka hadapi pada waktu bersama-sama, saudara. Makanya Yesus tahu bagaimana perasaan para murid, bagaimana perasaan ketika dia harus meninggalkan para murid itu seolah-olah sendiri, saudara. Padahal mereka itu udah berharap banget sama Yesus. Ketika mereka ada masalah kan mereka cari Yesus. Yesus kasih kekuatan, makan bersama dengan Yesus. Jadi bayangkan itu kayak momen itu akan benar-benar menghancurkan kehidupan para murid. Seperti harapan itu telah sirna, putus sudah harapanku. Gitu. Nah, ayat ini sebagaimana Yesus itu sangat mengasihi umatnya, mengasihi muridnya, dia itu berkata kepada para murid bahwa para murid itu meskipun dia pergi, dia tidak akan meninggalkan mereka sendiri, saudara. Dia bilang kalau Tuhan pasti Bapa akan memberikan penolong yang lain. Nah, ini kan kalau kita baca nih ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah ini, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi, ketika Yesus harus kembali kepada Bapa, bukan berarti dia tidak menyertai lagi para murid. Dia mengutus Roh Kudus ada di tengah-tengah para murid dan justru tinggal di dalam kehidupan mereka, sehingga itu akan menemani mereka gitu. Nah, kalau Yesus tidak naik ke sorga, saudara, ya, Yesus ini hanya satu. Dia nggak maha hadir karena dia itu masih manusia. Nah, ketika Yesus naik ke sorga, dia mengutus rohnya yang kudus. Nah, roh ini adalah roh yang maha hadir. Makanya dia ada di setiap kita sampai hari ini, saudara. Amin. Ya, kita nggak lagi takut ketika kita sendiri karena dia ada di dalam kita. Amen. Kita mau berdoa di mana saja bisa, karena dia itu maha hadir dan dia tinggal di setiap hati kita. Seperti itu. Makanya Yesus bilang adalah lebih baik jika dia itu kembali kepada Bapa, supaya roh itu turun dan datang kepada kita, saudara. Karena roh itu tidak terbatas. Roh Kudus itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia itu akan hadir dimanapun kita berada karena dia tinggal di dalam hati kita. Sehingga kita pun bisa merasakan kehadirannya di dalam hidup kita. Kita tidak lagi merasa sendiri. Dia akan menjadi penolong yang diberikan Tuhan untuk menyertai kehidupan kita, saudara. Amin. Jadi luar biasa. Jadi Yesus tahu perasaan ketika ditinggalkan. Makanya dia mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong kepada setiap murid. Bukan cuma para murid, tetapi setiap kita juga. Penolong itu akan menyertai kehidupan kita. Jadi luar biasa. Nah, di ayat yang ke-18, ini saya lupa tulis di sini. Nggak apa, saya bacakan saja. Di ayat yang ke-18 itu, Yesus menguatkan kembali pesannya. Dia bilang begini, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, ini janji kehadiran Roh Kudus, penolong itu di dalam kehidupan kita, sehingga meskipun Yesus kembali kepada Bapa, dia naik ke sorga, nah roh itulah yang akan menyertai kehidupan kita sampai hari ini. Amin. Makanya teman-teman, Bapak Ibu tidak usah takut, tidak usah sedih ketika teman-teman ada persoalan, karena teman-teman hanya bisa ungkapkan aja, Tuhan saya butuh Engkau. Dia pasti akan menyertai kehidupan kita, memberikan rasa damai, rasa tenang di dalam hati kita, saudara. Karena itulah pekerjaan Roh Kudus, ya, untuk memberikan kita dia itu menjadi sahabat, menjadi hal yang menyempurnakan kehidupan kita, karena itu udah menjadi tugas dia sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, kembali ke ayat ini, penolong, kepadamu seorang penolong. Nah, kata penolong dari ayat ini adalah diambil dari bahasa asli, bahasa Yunani, saudara, yang disebut parakletos, ya. Coba kita buka. Mana sih? Nah, ini. Nah, kata penolong di sini dari bahasa Yunani yaitu parakletos, yang berarti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Nah, parakletos ini juga memiliki makna yang lain atau makna yang luas. Jadi dia bukan cuma saja dibilang sebagai penolong, tetapi
Dia juga disebut sebagai penguat, nah, pembela, penghibur, sahabat. Jadi ada banyak sebenarnya pengertian dari kata penolong dari ayat yang ke-16 ini, saudara. Nah, itu yang disebut adalah sifat-sifat dari Roh Kudus sendiri yang menyertai kehidupan kita. Tergantung kita ini butuh apa. Dia itu yang akan memenuhi segala kebutuhan kita sesuai dengan kebutuhan. Ketika kita membutuhkan penghiburan, dia hadir sebagai penghibur. Ketika kita butuh kekuatan, dia hadir memberikan kita kekuatan. Nah, itulah karakter, sifat dari Roh Kudus sendiri yang menyertai kehidupan kita. Hal ini juga merupakan janji Yesus. Jadi ayat yang kita baca ini adalah janji Yesus kepada murid-muridnya bahwa dia itu pasti tidak akan meninggalkan mereka meskipun dia kembali kepada Bapa di surga, saudara. Nah, minggu depan nanti kita akan merayakan kenaikan Yesus. Jadi sedikit prolog tentang kenaikan Yesus pada hari ini supaya minggu depan kita makin siap, saudara. Oke. Nah, ini adalah janji yang Yesus akan berikan kepada kita para murid sampai hari ini. Dia sebagai penolong yang menyertai kehidupan kita, saudara. Nah, kita ini sebagai manusia, ya, kita butuh yang namanya penolong, ya. Membutuhkan yang namanya pertolongan. Jangankan pertolongan dari orang-orang terdekat kita, kita butuh sekali pertolongan dari yang namanya Roh Kudus. Karena kita ini kalau soal masalah, kita pasti punya masalah masing-masing, ya kan? Apalagi Bapak Ibu, teman-teman, ya, kakak-kakak, mbak-mbak, cece-cece, pasti di Hongkong ini ya punya persoalan yang nggak mudah, ya, sebagai perantau. Entah harus berhadapan dengan bos mungkin di kantor, atau berhadapan dengan para majikan-majikan kita di tempat kerja kita, atau dengan siapapun, gitu, dengan teman kita mungkin, di teman perkuliahan kita mungkin, ya. Dan itu nggak mudah, karena kita ini adalah pendatang, ya nggak? Kita takut salah langkah, kita takut salah bereaksi. Karena kalau sampai salah bereaksi, kita bisa kena undang-undang loh. Ya kan? Bayangkan kalau kita udah sekian tahun di Hongkong kerja bagus-bagus, tiba-tiba cuma salah aksi, akhirnya harus dideportasi, saudara. Nah, itu kan maksudnya sangat merugikan diri kita sendiri, ya. Makanya kita butuh yang namanya pertolongan. Pertolongan Roh Kudus di dalam hidup kita. Terus kalau teman-teman tanya, emang hubungan Roh Kudus dengan deportasi apa sih? Nah, dia bisa kasih kita hikmat, saudara, ya. Dia kasih kita itu pengertian, kebijaksanaan supaya kita bisa menjalani kehidupan kita selama di perantauan dengan baik, gitu. Menjauhkan diri dari masalah-masalah yang bisa merugikan diri kita sendiri, ya enggak? Nah, kalau kita nggak dikasih hikmat sama penolong itu, kita bisa salah bereaksi, salah melangkah, salah berbuat, akhirnya kerugian itu yang timbul justru kepada kita sendiri, gitu. Banyak teman-teman kita, ya, teman-teman kita yang ada di luar sana yang melakukan aksi-aksi dan akhirnya mereka sendiri yang dirugikan. Ada yang dipenjara lah, ada yang dideportasi lah, ya kan? Padahal sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tujuannya untuk bekerja mendapatkan uang supaya bisa menambah kebutuhan keluarga mereka. Tetapi karena mereka karena salah aksi, atau mungkin jadi ikut-ikutan, atau mungkin mereka Ikut-ikutan. Jalan-jalan. tergoda dengan teman mungkin, ya, karena mungkin ada ajakan-ajakan yang menggiurkan, padahal dia itu sebenarnya adalah pekerja yang baik. Cuma karena dia salah mengambil keputusan, akhirnya dia terlibat masalah. Dan ada yang dipenjara, ada yang dideportasi. Bayangkan, saudara, harus meninggalkan semua yang dia usahakan selama bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun di sini, ya, udah happy, udah senang mungkin, tetapi karena kesalahan yang kecil, dia akhirnya rugi sendiri. Makanya kita butuh Roh Kudus supaya akan selalu memberi kita warning, peringatan. Jangan begini loh, jangan begitu loh. Kalau kamu begini akan begitu. Kalau kamu begitu akan begini. Kalau kamu begitu akan begitu. Nah, itulah pekerjaan Roh Kudus yang bisa mengingatkan kita supaya kita terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri, saudara. Jadi bersyukur Tuhan kita kasih kita penolong. Penolong yang tahu segala-galanya dari kita. Penolong yang tahu apa yang harus kita lakukan, sehingga dia menyertai kehidupan kita, saudara. Nah, itulah yang dijanjikan Bapa kepada muridnya, kepada kita sampai hari ini. Jadi
Ayat ini bukannya sekedar mengingatkan kita bahwa kita itu tidak sendiri, tetapi ini juga mengingatkan kita bahwa ada penolong yang akan selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Makanya teman-teman, kalau Tuhan sudah kasih penolong itu di dalam kehidupan kita, jangan kita itu diam-diam baik. Jangan kita itu gak memperdulikannya, saudara. Karena itu adalah adalah fasilitas surgawi, adalah satu hal karunia Tuhan, janji Tuhan yang diberikan kepada kita anak-anaknya, supaya kita itu bisa berjalan terus sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, saudara. Supaya kita nggak melenceng ke kiri, nggak melenceng ke kanan, gitu. Supaya ketika ada lubang di depan, kita nggak terjun jatuh ke lubang, gitu. Kalau Kudus akan kasih tahu, itu ada jalan sebelah kanan, ya kita ikut ke kanan, gitu. Itu yang disebut dengan penolong yang akan selalu memberitahukan kepada kita hal-hal untuk kebaikan kita. Makanya pergunakan, ya kalau teman-teman mungkin bingung, aduh gimana sih cara mengandalkan Roh Kudus? Berdoa, teman-teman. Berdoa sama Tuhan, Dia akan kasih kita hikmat. Dia akan kasih kita itu cara bagaimana kita mengandalkan kuasanya, saudara. Yang pasti kita harus merendahkan diri dulu, karena Dia adalah Roh yang penuh kerendahan hati. Kalau kita masih berlagak, ya kita nggak akan bisa menangkap apa yang Dia rindukan di dalam kehidupan kita, saudara. Makanya hati kita harus memiliki kerendahan hati dulu. Berdoa sama Tuhan supaya kita memiliki kerendahan hati, supaya kita bisa menangkap apa yang Roh itu katakan di dalam hati kita, saudara. Seperti itu, supaya kita berjalan lurus, kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Tujuan kita ini cuman karena kita berlagak, ya kita sok-sokan, ya kita ke kanan. Padahal kita harus ke situ, gitu. Kita berlagak, ya kita ke kiri. Padahal Tuhan bilang kamu lurus aja. Kenapa kamu ke kiri? Ya karena kita terlalu banyak rencana di dalam pikiran kita. Rencana kita jauh lebih banyak dibandingkan rencana yang Roh Kudus sudah taruhkan di dalam hidup kita. Ya, karena kita sok-sokan berencana, ya sok-sokan paling jago, paling hebat. Roh Kudus sudah bilang kamu lurus, ya kita ke kiri. Lurus dong, Mike. Ke kiri Tuhan, karena di sana ada ini, ada itu, ada itu. Kan kita harus putar-putar dulu, Tuhan. Akhirnya nggak nyampe ke sono, gitu. Jadi yang memperhambat itu kita sendiri juga, gitu. Makanya sama-sama bagaimana kita bisa menangkap pesannya Tuhan, kita bisa menangkap apa yang Roh Kudus itu mau katakan kepada kita, bimbingannya itu kepada kita. Ya kita berdoa sama Tuhan, saudara, karena cuma Dia yang bisa memberikan kita itu kepekaan, membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang enggak, mana yang sungguh-sungguh harus kita lakukan dan mana yang jangan, saudara. Seperti itu. Penolong, makanya dia disebut sebagai penolong. Penolong yang sempurna buat kita. Itu. Nah, ada 3 hal penting yang berkaitan dia sebagai penolong, saudara. Nah ini. Yang pertama ini praktis-praktis aja yang seringkali kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia itu hadir sebagai penolong. Yang pertama adalah untuk menemani dan menghibur kita, ya. Menemani dan menghibur kita. Kenapa saya bilang dia itu menemani dan menghibur kita? Karena kita bisa merasakan bagaimana ketika kita susah hati, lagi sedih hati, ya kan? Apalagi kita yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi mungkin. Kita mungkin lagi berduka, atau kita lagi diputus pekerjaan, duka cita, atau kita mungkin mengalami masalah karena banyak hal, karena cinta. Mungkin habis ini Priscilla boleh bersaksi. Ya, yang mengalami hal yang melukai hati kita. Nah, makanya dia hadir sebagai penghibur, sebagai teman, sahabat untuk menghibur hati kita, saudara. Tuhan itu udah kasih kita fasilitas ini loh, udah kasih kita Roh Kudus loh, supaya kita bisa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Dia bisa memberikan apa yang menjadi kebutuhan hati kita, gitu. Saya nggak bisa bilang juga kalau yang lagi berduka itu kamu pasti kuat, karena nggak semudah itu ya teman-teman. Ya, pasti nggak semudah. Tetapi Roh Kuduslah yang paling tahu apa yang terbaik buat kita, gitu. Makanya datanglah kepada Roh Kudus, carilah Tuhan, gitu. Tangkap pesan Dia, gitu, supaya kita itu bisa mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan, penghiburan ketika kita lagi bersusah, saudara. Dia adalah Roh Kudus yang menghibur hati kita, menemani kita,
Menemani bukan cuma saat senang kayak teman kita si A, kayak teman kita si B. Itu banyak loh teman-teman yang mengaku teman, apalagi saat kita itu ada duit. Oh banyak, ya. Gak kenal pun bisa jadi teman, ya kan? Oh apalagi yang lagi booming kan. Oh itu misalnya namanya Burhan, ya Burhan. Hei itu kan Burhan teman gue tuh, teman gue. Masa sih? Iya teman gue, padahal dia juga nggak kenal. Ya karena Burhan itu orang kaya, ya ganteng, terkenal, ya, ya si Burhan. Banyak duit. Jadi kita pun sosok ada itu kan si Burhannya waktu itu loh, yang itu yang di kampung dulu. Ya udah baik dia ya sekarang. Aduh, itu teman Burhan. Gitu. Nah, padahal Burhan nggak kenal. Nah kadang kita itu kayak gitu, ya. Nah teman-teman kita juga ini ketika tahu kita ini ada duitnya, langsung sok akrab, gitu kan, sok perhatian, gitu. Mike, lu kan, jangan gitu loh Mike, kamu udah makan belum Mike? Kayak gitu. Atau kamu makan nggak Priscilla? Yuk makan yuk. Tumben kali dia tantanya makan. Kemana ke dia selama ini waktu nggak ada duitnya? Kayak gitu, ya kan? Ketika orang punya duit tuh kadang orang bisa jadi teman, bisa jadi sahabat. Ini kayak lagi ada di mana ya? Ya. Nah kalau Roh Kudus, dia itu bukan seperti itu. Dia akan selalu ada di setiap kehidupan kita. Gitu. Justru kita yang seringkali melupakan dia. Nah, dia selalu ada di sana, akan menemani kita, menanti, menunggu. Tetapi kita yang suka kabur, suka hilang, suka kemana-mana gitu. Makanya mulai hari ini, mari sama-sama kita cari Tuhan lebih lagi saudara. Karena cuma dia yang bisa memberikan kita penghiburan ketika kita lagi dalam keadaan susah atau sedih. Cuma dia, nggak ada yang lain. Mau pacar kek, mau cowok, mau cewek kek, aduh itu mah semua itu mah manis di depan. Apalagi kalau lagi kejar-kejaran tuh kan, aduh kayaknya si Julia cantik kali ya hari ini ya. Kayaknya aku harus tembak nih. Misalnya kan, mulai dia PDKT dengan teman-temannya Juleha, Juminten, Jubaida, ya, Ainun. Mulai deket lah dia sama si Jubaida, Ainun. Itu siapa sih? Kok cantik kali si Juleha ya? Tinggal di mana sih? Oh dia tinggal di tempat aku. Dia kerja di majikan aku loh. Memang dia baik orangnya. Oh boleh dong kenalan. Di mana sih dia? Kerja di mana? Oh dia si Hongkong. Oh nanti jemput aku. Langsung dah. Langsung pendekatan. Padahal Juleha nggak tahu kalau si Burhan suka sama dia. Akhirnya si Ainun, si Juminten, si Zubaida. siapa tadi? Zubaida, ya, yang kebagian semua kebaikan-kebaikan Burhan. Ini katanya si Juleha mau diajak makan, lapar katanya si Juleha. Oh mau makan di Thailand aja. Ketika di Thailand si Juleha nggak datang. Ternyata cuma susu. Jadi kayak dimanfaatin gitu saudara. Nah itu kan manusia, ya kan kayak gitu. Pendekatan ketika ada maunya gitu. Nah kalau Roh Kudus, dia akan ada di sana nggak kemana-mana. Kita yang selalu menjauh dan meninggalkan Tuhan saudara. Makanya kalau Tuhan sudah menemani kita di situ, mari sama-sama kita cari Tuhan lebih lagi, ya. Karena cuma Dia tempat kita bisa bersandar, cuma Dia tempat kita itu mencurahkan isi hati kita. Karena Dia itu bukan cuma Tuhan, tetapi Dia datang sebagai sahabat untuk menemani kita di setiap keadaan, ya, di setiap situasi. Mau kita pun ada di tempat yang gak benar sekalipun, kalau kita cari Tuhan sungguh-sungguh, Dia akan ada di sana menemani kita dan melindungi kita dari yang jahat, saudara. Jadi kenapa Dia sebagai penolong? Karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk menemani dan menghibur kita setiap waktu dimanapun kita berada. Itu yang pertama, saudara. Baru yang kedua adalah Dia sebagai penolong yang memberikan kita kekuatan. Seperti yang saya katakan tadi, kita ini manusia tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Apalagi ketika kita lagi susah, lagi punya masalah, ya. Kita memang mungkin gak mengharapkan bantuan finansial misalnya, ya kan? Tetapi kadang orang datang cuma kasih kita, kamu sabar ya, kamu kuat ya. Itu udah bersyukur gak sih? Udah seneng gitu. Kayak ternyata dia itu selama ini perhatian loh. Meskipun mungkin saya gak terlalu kenal, tapi tiba-tiba dia datang terus dia bilang, kamu sabar ya, kamu tenang ya, saya bantu doain. Nah itu kadang membantu kita untuk kuat gitu saudara. Nah Roh Kudus itu, Dia itu memberikan kekuatan bukan cuma nanti saat kita minta, ya. Dia akan memberikan kita kekuatan kalau kita itu
mau mengandalkan dia, saudara. Gitu. Dia tahu kok kelemahan kita, dia tahu kita ini butuh Tuhan, butuh dia, bukan nggak butuh. Makanya dia hadir untuk kita, untuk selalu memberikan kita kekuatan, sehingga kita bisa menghadapi semua masalah yang kita hadapi, ya, yang kita temukan dimanapun kita berada. Ketika kita masalah dengan orang-orang di sekeliling kita, dia bisa bekerja. Kalau kita bawa masalah kita itu kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak sanggup menghadapi masalah ini, saya butuh kekuatan-Mu Tuhan. Dia pasti akan kasih kita kekuatan. Dan dia akan tunjukkan caranya bagaimana kita mengatasi semua masalah, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang lemah, tetapi kita menjadi orang-orang yang kuat. Amen. Karena dia berikan kita kekuatan. Amin. Kadang orang-orang di sekeliling kita, situasi di sekitar kita itu bisa melemahkan iman kita loh, saudara. Ke gereja aja pun bisa jadi males karena orang-orang di sekeliling kita. Ngapain sih kamu ke sana? Mendingan kau sama kita lah, kita nongkrong di taman, ya. Tuh ada si Burhan di situ sama temannya, cakep loh. Katanya sih masih single. Mending kita ke situ. Nah, kalau Joko sama teman baru dapat visa soalnya nih gue yang lalu. Maaf kalau ada nama-nama, ini hanya ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Jadi maksudnya dia tahu apa yang kita butuhkan gitu. Mau masalah apapun yang kita hadapi, dia akan datang kepada kita memberikan kita kekuatan. Dan dia pasti akan mampukan kita, saudara, asal kita berserah dan mau mengandalkan kekuatan Tuhan. Gitu, saudara. Saya ingat ketika, ini sih bukan saya, tapi saya waktu itu melihat mama saya ketika dia berdoa, saudara, ya. Dia itu lagi bersusah hati karena kan memang dia adalah seorang mama kayak single fighter, ya. Karena bisa dengan papa, jadi sebagai mama mungkin orang tua sendiri yang mengurus kami bertiga itu memang nggak mudah. Jadi bagi ibu-ibu yang sekarang berjuang sendiri, saya katakan semangat ya, karena perjuangan Anda itu tidak akan pernah sia-sia, saudara. Ya, suatu saat nanti Tuhan pasti akan memberkati Anda semua karena perjuangan Anda itu luar biasa. Nah, saya itu melihat bagaimana perjuangan mama saya ketika dia membesarkan kami bertiga. Udah tahu kan kisah saya sebenarnya kayak gimana gitu kan. Seorang ibu kalau dia lihat anaknya itu tidak tinggal di rumah, apalagi dia lihat saya itu malam-malam udah ada di got, ya. Ketika dia lihat saya itu malam-malam udah ada saya pernah ditangkap polisi loh gara-gara main dengan laki-laki loh, saudara. Tangkap saya polisi. Ketika mama saya tahu, bayangkan seorang mama itu tahu kalau anaknya itu ada di kantor polisi, gitu. Sedih pasti, dan polisinya bukan jadi bodyguard, memang nangkep gitu. Bukan cuma itu, kakak saya, adik saya, gitu. Aduh, parah pokoknya. Dan saya lihat bagaimana perjuangan mama saya ketika saya bersama-sama dengan dia. Dia itu doa. Dia kalau di dapur pasti tidurnya paling malam. Aku bilang, mama tidurlah, capek. Iya, ternyata dia itu berdoa di dapur, saudara. Dia berdoa loh. Aduh, sedih kalau saya mau cerita ini. Jadi waktu itu saya bangun malam-malam karena mau pengen ke toilet kan. Kok mama masih kuprak di dapur. Ke dapur lah. Tiba-tiba dia bilang, kayak gitu. Apa ini, kunti atau apa ini? Ternyata mama saya di dapur lagi bilas lagi doa dia. Aku bilang, mama lagi doa atau lagi gitu? Aku dengar lah, ternyata dia lagi doain aku, lagi doain kakakku, lagi doain adekku. Dan dia jadi sedih waktu dengar itu. Aku bilang, mama udah mau kaget deh. Kamu gak bilang, mama istirahat lah. Iya mama. Tapi karena mungkin udah kepergok ya, jadi udahlah mata bengkak kayaknya. Udah mau tidur, kok mau cuma berdoa aja karena mama rasa gak sanggup. Maksudnya saya lihat bagaimana perjuangan seorang ibu itu benar-benar luar biasa, dan dia dikasih kekuatan sama Tuhan loh untuk bisa membesarkan kami bertiga. Mungkin kalau orang lain ya jangankan 3 orang anak dia besarkan, sendiri aja dia menjalani kehidupan, dia pasti bisa hancur-hancuran loh, saudara. Ya, teman-teman yang paling tahu bagaimana seorang ibu ya berjuang menghidupi anak-anaknya, apalagi yang udah tidak punya suami, ya kan? Dan saya melihat bagaimana perjuangan mama saya itu luar biasa. Dia itu meskipun dia mungkin ya kalau bicara soal penghasilannya itu nggak seberapa, saudara. Ya, tetapi dia itu berdoa sama Tuhan, akhirnya Tuhan berikan cara, Tuhan berikan dia kekuatan, dan hari ini saya bisa buktikan bagaimana doanya itu terjawab sama Tuhan, saudara. Kita berikan Tuhan itu buat Tuhan. Dan saya percaya apapun pergumulan ibu-ibu ya, mau pergumulan tentang anak, meskipun saya belum menikah ya, tapi maksudnya saya punya ibu, dan saya percaya
anak-anak ibu-ibu juga merindukan hal yang sama gitu kepada orang tuanya. Dan setiap doa yang ibu-ibu ini bawa kepada Tuhan, itu tidak akan sia-sia, saudara. Apalagi ibu-ibu sudah berjuang sampai di Hong Kong ya. Ya, berjuang, berdoa supaya mendapat kehidupan yang jauh lebih baik. Anak-anak bisa bahagia. Saya percaya kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, Dia bukan cuma memberikan kita kekuatan, tetapi Dia akan cari cara untuk kita, supaya kita itu bisa diberkati dan bisa membahagiakan keluarga kita yang ada di Indonesia, saudara. Dan saya mengalami bagaimana mama saya itu berjuang. Sampai hari ini saya bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Dan sekarang giliran kami membahagiakan mama, saudara. Giliran kami yang membahagiakan kedua orang tua kami. Meskipun papa dan mama saya udah pisah, tapi saya selalu telepon sama papa. Papa kalau memang meskipun saya akui sih dia kadang telepon juga ketika ada maunya gitu. Tapi it's okay, nggak masalah gitu. Selagi saya masih bisa memberikan sesuatu, saya akan berikan buat dia gitu, meskipun dia udah punya pasangan hidup juga. Saya kasih juga dua-duanya. Pernah gitu, semoga papa saya nggak nonton. Sekian tahun nggak telepon saudara, ya tiba-tiba dia telepon. Shalom gitu. Kali telepon. Ya, shalom, Pi, kenapa, Pi? Gitu. Minta duit. Ini papi telepon cuman handphone susah sekali dihubungin. Ini nggak tahu kenapa, Pi. Ini soalnya handphone lagi rusak, oh, tanda heran ini. Oh ya udah, akhirnya aku belikan handphone. Cuman karena mama tiri saya yang terima, akhirnya saya harus beli dua. Tapi nggak apa-apa, selagi saya ada rezeki, saya punya sesuatu yang memang saya juga rindu, karena hubungan kami dan papa kan sekian tahun nggak bertemu. Bayangkan dia itu berangkat waktu itu dia tugas jadi tenaga kerja juga di Jepang pada waktu itu. Jadi saya masih kecil, masih kelas 4 SD, dia pergi ke Jepang dan dia pulang saya sudah kerja. Jadi sekian tahun itu nggak ketemu. Jadi saya anggap itu sebagai masa-masa untuk mengisi apa yang seharusnya saya berikan juga kepada papa saya gitu, rasa kangen. Jadi nggak apa-apa, selagi saya bisa saya kasih gitu, saya kasih juga buat mama tiri saya dan happy mereka. Nah, itu ada satu kebahagiaan yang luar biasa yang bisa saya rasakan di dalam hati saya gitu. Nah, kita aja bisa memberikan yang terbaik dan sudah happy, apalagi Tuhan kita yang di surga, saudara. Ya kan? Kita mau minta apa, Dia akan kasih buat kita. Makanya Dia kasih Roh Kudus untuk menemani kita, menghibur kita, memberikan kita kekuatan ketika kita lagi dalam masalah, saudara. Seperti itu. Nah, itu yang kedua, Dia menolong dan memberikan kita kekuatan. Baru yang terakhir adalah Ia menolong kita, memberikan kita bimbingan serta mengajar kita. Nah, Tuhan ini bukan cuma mau memberikan apa yang kita butuhkan, ya. Dia bukan cuma saja memberikan kita penghiburan ketika kita sedih, atau hanya sekedar menemani kita ketika kita ada dalam situasi yang salah atau situasi yang penuh masalah. Dia bukan cuma saja memberikan kita kekuatan, tetapi Dia itu akan memperlengkapi kita juga supaya kita itu hidup di dalam kebenaran. Nah, makanya disebut sebagai roh yang membimbing kita, roh yang mengajar kita, saudara. Tadi kan kalau kita baca di ayat yang ke-17, di situ dibilang mana dia tadi ayat 17? Nah, yaitu roh kebenaran. Nah, kenapa dia disebut roh kebenaran? Karena Dia adalah kebenaran. Roh kebenaran ini merujuk kepada Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus untuk tinggal bersama-sama muridnya setelah Ia naik ke surga. Nah, Roh Kudus ini adalah sumber kebenaran. Ia akan memimpin umat percaya, kita ini yang percaya, kepada seluruh kebenaran. Makanya kita yang nggak ngerti, yang kurang paham gitu kan. Karena jujur aja kalau kita baca Alkitab, kadang mumet, saudara, ya kan? Apalagi kalau kita baca yang silsilah ini. Aduh, Tuhan mau sampai di mana lagi nih silsilah ini? Ya. Tapi ya kan? Kita itu kan punya tugas menulis renungan. Dan saya berapa kali dapat bagian yang menulis silsilah, saudara. Aduh, Tuhan. Berarti dia mau sampai di mana nih silsilah? Tapi Dia memberikan kita hikmat, saudara. Dia kasih hikmat kepada kita untuk bagaimana kita bisa mengerti dan memahami apa yang Dia mau sampaikan kepada kita lewat firman Tuhan. Makanya kalau kita mau pengen belajar firman, pengen cari tahu kebenaran, berdoa juga sama Tuhan. Dia akan kasih kita hikmat. Mungkin teman-teman bilang gini, emang Dia mau kasih kita bagaimana? Ya, lewat firman Tuhan yang disampaikan kepada kita lewat saat ini, atau lewat ketua-ketua sit kita ketika menyampaikan firman Tuhan. Ketika itu disampaikan, Roh Kudus akan bekerja dan akan buat kita mengerti, oh ternyata yang disampaikan itu berkaitan dengan ini. Oh ternyata yang disampaikan ketua sit kita
tentang ini, itu akan bekerja Roh Kudus di dalam hati kita, saudara. Sehingga akan tersingkap semua rahasia-rahasia yang Ia ingin sampaikan kepada kita lewat firman Tuhan. Makanya dia disebut sebagai roh kebenaran. Karena dia yang akan membimbing kita kepada kebenaran. Bukan cuma membimbing kepada kebenaran, dia juga akan menjadikan kita sebagai pelaku-pelaku kebenaran. Seperti itu, saudara. Jadi boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Coba berdiri dulu. Saya melihat ada hadirat-hadirat yang kita berdiri dulu, Ibu Saudara. Dan tangan kanan di atas. Tangan kanan, Bapak Ibu Saudara. Mana tangan kanan? Tangan kiri di bawah. Udah? Sekarang 3 kali goyang ke belakang, dorong ke belakang, dan 2 kali dorong ke depan. 1, 2, 3. Dorong bukan muter. Ya, 3 kali ke belakang, 3 kali ke depan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah? Enak kan? Mantap, berikan kemudian buat Tuhan. Silakan duduk. Jadi 3 hal yang saya sampaikan tadi, saudara ingat bahwa Dia hadir menolong kita setiap waktu. Jadi apapun keadaan kita, apapun masalah kita, ingat Dia Roh Kudus sudah diberikan Bapa kepada kita dan sekarang tinggal di dalam kita masing-masing. Ya, kita mau butuh apa? Dia hadir sebagai sahabat dan penghibur kita. Kita butuh apa? Dia hadir sebagai kekuatan. Kita butuh apa lagi? Dia akan hadir sebagai pembimbing dan penuntun kita kepada kebenaran. Amin. Itu yang bisa saya bagikan di pagi hari ini. Dan saya rindu kita untuk kembali menyembah Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Boleh saya undang tim puji.